Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Baik, jumpa lagi dengan saya Miss Maria di mata kuliah Composition and Essay Writing. Oke, kali ini saya ingin sedikit mengenalkan kepada teman-teman tentang esai. Kalau kemarin di setengah semester pertama kita sudah belajar tentang paragraf, apa itu paragraf, apa itu kalimat, dan bagaimana cara membuat kalimat dan paragraf yang efektif. Untuk itu sekarang saatnya kita beranjak. Di tengah semester yang kedua ini kita akan menghabiskan waktu kita untuk mempelajari yang disebut dengan esai. Apa itu esai, apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana struktur penulisan sebuah esai tersebut, serta bagaimana mengembangkan paragraf ketika kita diminta menulis sebuah esai. Nah, dari sekian banyak pembahasan itu kita akan awali terlebih dahulu teman-teman dengan mendefinisikan apa itu esai. Okay, essay actually is a group of paragraphs. Usually it contains 3 or 5 paragraphs normally, but you can write more, not only 5 paragraphs. Probably you want to write 6, 7 or more paragraphs. It is okay, but ideally it contains minimum of 3 paragraphs, because it should contain 1 paragraph for introduction, 1 paragraph for the body of the essay, and 1 more paragraph for the conclusion. That's the minimum requirement. But you can write more. The ideal essay, someone or expert says that the number of the paragraph should be 5 paragraphs. That is ideally based on some experts like Oshima and Hogu. Alright everybody, so that's about essay. So the difference between essay and paragraph is clear over here. If it is a paragraph, then probably it's only one main idea, but in essay we have some main ideas, and some main ideas here supports one thesis statement. Jadi walaupun terdiri dari banyak main idea, karena lebih dari satu paragraf ya teman-teman, ingat kalau paragraf itu ideally hanya terdiri dari satu main idea saja. Nah, kalau essay bagaimana, Miss? Essay kan terdiri dari 5 paragraf. Berarti otomatis di sana ada 5 main idea. Nah, lalu bagaimana dengan gagasan atau main idea yang bisa untuk merangkum keseluruhan essay itu? Nah, itu disebut dengan thesis statement, teman-teman. Jadi kalau di essay, salah satu hal uniknya adalah dia memiliki term atau istilah yaitu thesis statement. Thesis statement ini hampir sama dengan main idea. Namun, thesis statement ini adalah satu pernyataan yang sama dengan main idea sih sebenarnya, tapi karena essay ini terdiri dari beberapa paragraf, nah nanti beberapa paragraf itu dijabarkan dulu ke sub main idea. Jadi ada beberapa main idea yang kemudian ketika semua main idea itu dirangkum, maka itu menjadi satu yang disebut dengan thesis statement. Nah, gampangnya gini teman-teman, thesis statementnya adalah education is important for our life since 3 reasons ya, or because of 3 reasons. Ada 3 alasan kenapa pendidikan itu penting untuk kehidupan kita. Nah, alasan itu ada 3 sehingga kita akan menjabarkannya ke dalam
3 paragraf berikutnya. Misalnya di paragraf kedua itu kita membicarakan tentang alasan yang pertama. Di paragraf ketiga alasan yang kedua, di paragraf keempat adalah alasan yang ketiga. Nah, otomatis di masing-masing paragraf itu mengandung satu ide pokok. Misalnya, kenapa kok education itu penting? Yang pertama adalah untuk survive, ya. Satu hal yang mendasar dari pendidikan adalah untuk survive. Karena kalau kita memiliki pendidikan yang lebih baik, maka kita tahu bagaimana untuk survive lebih baik di dalam kehidupan ini. Nah, itu kita akan jabarkan di paragraf kedua. Nah, bagaimana rumusan main idea? Misalnya, education is important because it's a part or it's a tool for life survival. It's a part of life survival. Nah, itu menjadi main idea di paragraf kedua. Lalu Anda bisa menjelaskan why it becomes a tool for survival. Apakah kalau tidak ada education kemudian kita tidak bisa survive? Nah, itu perlu Anda jelaskan di bagian tersebut. Nah, kemudian alasan berikutnya apa? Misalnya alasan berikutnya adalah dengan adanya education maka orang menjadi bisa berpikir lebih bijaksana. Bijaksana dalam mengelola segala sumber daya yang ada, baik fisik maupun non fisik. Artinya tidak digunakan untuk hal-hal yang merusak dunia ini, ya, sebagaimana kita di agama Islam dikatakan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, kita akan menjadi seorang khalifah yang baik apabila kita memiliki pengetahuan, memiliki wawasan bagaimana mengelola bumi ini dengan baik. Nah, untuk itu di sini education kita arahkan pembahasannya ke statement tersebut. Kita bisa arahkan pada statement bahwa manusia ditugasi sebagai khalifah di muka bumi, dan untuk mengatur sumber daya yang ada ini, di situ education sangat berperan. Bagaimana kita akan mengaturnya dengan baik, mengelola dengan baik, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan baik jika kita tidak memiliki wawasan atau pengetahuan yang baik pula. Nah, jadi Anda bisa jelaskan di paragraf ketiga. Rumusan main idea-nya bagaimana? Misalnya in addition, ya, karena tadi sudah ada statement tentang tentang peranan education untuk survival, maka untuk pointer yang kedua kita hantarkan dengan kalimat transition, bukan kalimat tapi frasa, ya, frasa transition, yaitu in addition. In addition, education makes a better life, ya, atau with education people can create better life, or people can manage resources very well, natural resources very well, misalnya. Dan alasan berikutnya apa? Nah, begitu pula di paragraf selanjutnya masih dengan step yang sama. Saya kira teman-teman bisa melanjutkan sendiri, ya. Dan diakhiri dengan conclusion pada akhirnya untuk menguatkan kembali pernyataan thesis statement di awal tadi. Demikian teman-teman sekilas mengenai esai. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, untuk pembahasan esai tersebut. Baik, see you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.